Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bu Jelisar selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2 dan seluruh rekan-rekan. Izinkan kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir proyek kami yang berjudul Evaluasi Preventif, Detektif, dan Korektif Controls pada insiden kebocoran data pada Tokopedia. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Intan Sapitri dengan NIM 2023-748. Saya ditemani oleh 4 rekan saya, yaitu yang pertama terdapat Apriliana dengan NIM 2023-755, lalu ada Nur Amalia Putri dengan NIM 2023-798, lalu ada Nira Septiani dengan NIM 2023-799, dan terakhir ada Syifa Nadila dengan NIM 2023-715. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, kita masuk ke bagian pendahuluan. Boleh next? Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu terkait latar belakang masalahnya. Jadi, seperti yang kita ketahui saat ini, perkembangan teknologi informasi ini kan telah mengubah secara drastis cara perusahaan dalam mengelola data dan juga menjalankan proses bisnisnya. Di mana sistem informasi akuntansi yang dulunya itu bersifat manual, sekarang ini tuh benar-benar bergantung pada teknologi informasi yang dapat terhubung secara luas ke teknologi. Nah, perubahan ini tentunya banyak membawa perubahan mulai dari efisiensi operasional sampai kemudahan akses data. Tapi di balik semua perubahan itu atau manfaat-manfaatnya, ada juga resiko besar yang tidak bisa kita abaikan, yaitu resiko terkait dengan keamanan data. Nah, perusahaan sekarang itu bukan hanya perlu untuk memastikan sistemnya berjalan lancar aja, tapi juga harus menjaga keamanan data pelanggan. Karena kalau datanya bocor, dampaknya itu bukan hanya pada reputasi perusahaan yang menjadi buruk aja, tapi juga bisa merugikan jutaan pengguna seperti melalui penipuan, pencurian identitas, ataupun penyalahgunaan akun. Salah satu kasus terbesar yang terjadi di Indonesia itu adalah kebocoran data di Tokopedia pada tahun 2020, di mana ada sekitar 91 juta data pengguna yang dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di forum online. Nah, kasus ini tuh nunjukin bahwa pengendalian keamanan yang ada saat ini belum cukup kuat untuk melindungi data dalam jumlah yang besar dan banyak. Dalam konteks sistem informasi akuntansi, kita juga mengenal suatu kerangka yang disebut Trust Service Framework, di mana kerangka ini tuh nekenin 3 jenis kontrol keamanan, yaitu ada preventif, detektif, dan juga korektif kontrol. Nah, melalui ketiga kontrol ini, kita bisa lihat nih, apakah suatu sistem itu sudah mampu mencegah, mendeteksi, dan memulihkan diri dari ancaman keamanan. Next. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 5 pertanyaan utama yang menjadi fokus pembahasan di sini. Yang pertama itu ada bagaimana sih gambaran umum mengenai kebocoran data Tokopedia di tahun 2020. Ini termasuk apa aja data yang bocor dan juga bagaimana insiden ini bisa terjadi. Yang kedua, apa saja konsep preventive control dalam Trust Service Framework dan bagaimana kontrol ini bisa mencegah kebocoran seperti yang terjadi di Tokopedia. Yang ketiga, bagaimana peran dari detektif kontrol dalam mendeteksi ancaman serta kelemahan apa yang membuat kebocoran data Tokopedia tidak dapat terdeteksi sejak awal terjadinya kebocoran. Yang keempat, apa bentuk korektif kontrol yang seharusnya bisa dilakukan setelah insiden itu terjadi dan bagaimana tindakan Tokopedia dibandingkan dengan teori yang ada. Terus yang terakhir yaitu, bagaimana analisis menyeluruh terhadap insiden Tokopedia jika dilihat dari ketiga jenis kontrol tersebut, baik preventif, detektif, maupun korektif kontrolnya. Next. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian. Di sini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, kita
data ingin memberikan gambaran lengkap mengenai kasus kebocoran data Tokopedia yang terjadi di tahun 2020, baik jenis data yang bocor, dampaknya, hingga bagaimana kasus tersebut itu bisa menjadi salah satu kebocoran data yang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Terus yang kedua, menjelaskan bagaimana konsep preventive control dan melihat bagaimana kontrol ini seharusnya bisa mencegah insiden semacam ini, termasuk aspek seperti enkripsi data, akses pengguna, terus patching keamanan, dan juga autentikasi. Terus yang ketiga itu menganalisis peran detektif kontrol, serta mengidentifikasi kelemahan yang menyebabkan serangan tidak dapat terdeteksi sejak awal. Yang keempat yaitu menjelaskan korektif kontrol yang ideal, yang bisa dilakukan setelah insiden itu benar-benar terjadi, kemudian, mengevaluasi apa tindakan Tokopedia sudah sesuai dengan konsep tersebut. Dan yang terakhir itu menyusun analisis menyeluruh menggunakan ketiga jenis kontrol tersebut, agar kita bisa lihat bagaimana sih ketiganya, bisa saling melengkapi dan memperkuat keamanan suatu sistem. Next. Untuk manfaat penulisan, di sini ada 3 manfaat utama. Yang pertama itu untuk memberikan wawasan. Jadi, penulisan ini tuh diharapkan bisa memberikan wawasan mengenai pentingnya keamanan sistem informasi, khususnya di era digital saat ini. Nah, dengan contoh kasus dari Tokopedia, kita bisa lihat secara bersama-sama, secara konkret juga bagaimana kelemahan pengendalian keamanan itu bisa berdampak besar bagi suatu bisnis. Terus, untuk penulis, untuk kami sendiri sebagai penulis, penelitian ini, ngebantu kita untuk memperdalam pemahaman materi sistem informasi akuntansi, khususnya SIA 2, terutama mengenai konsep kontrol keamanan. Selain itu, penulis juga bisa mendapatkan pengalaman, menganalisis kasus nyata dan menghubungkannya dengan teori langsung. Terus penelitian ini juga dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji keamanan data, analisis kebocoran data, dan juga pengendalian internal dalam perusahaan digital. Jadi, pembahasan ini itu tidak hanya berguna untuk sekarang, tapi juga bisa relevan untuk pengembangan penelitian di masa depan. Next. Nah, baik, kita masuk ke landasan teorinya. Kita lanjut. Yang pertama terkait dengan Trust Service Framework Security Principle. Jadi, keandalan sistem informasi ini tuh jadi sangat penting bagi organisasi modern karena bergantung pada teknologi informasi untuk pengolahan datanya, pengambilan keputusan, dan juga operasional sehari-hari. Nah, untuk menilai dan memastikan keandalan suatu sistem informasi, AICPA dan CICA mengembangkan Trust Service Framework yang memberikan pedoman melalui 5 prinsip intinya, yaitu ada security, availability, processing integrity, confidentiality, dan juga privasi. Nah, ini akan dibahas satu persatu di slide selanjutnya. Boleh next? Yang pertama, kita mulai dari prinsip yang paling mendasar, yaitu security atau keamanan. Jadi, security ini mastiin bahwa hanya orang yang berwenang aja yang bisa mengakses sistem dan data. Jadi, kalau prinsip keamanan ini gagal, otomatis prinsip-prinsip lainnya yang tadi udah disebutin bakalan ikut terancam. Karena keamanan di sini itu bukan hanya sekadar teknologi, tapi juga mencakup proses, kebijakan, hingga perilaku manusia. Artinya, organisasi itu harus melindungi hardware, software, data, dan juga sumber daya manusia dari serangan maupun kesalahan internal. Nah, agar keamanan sistem ini bisa berjalan efektif, ada 3 jenis kontrol yang penting untuk dilakukan. Yang pertama itu ada akses kontrol. Akses kontrol ini yaitu untuk mastiin bahwa hanya orang yang punya akses aja, yang punya hak aja yang bisa masuk ke dalam sistem. Misalnya dengan menggunakan password, autentikasi 2 faktor, ataupun pembatasan akses berdasarkan peran. Ini tuh penting untuk mencegah orang yang tidak berwenang, dapat melihat ataupun bahkan bisa mencuri data. Terus yang kedua itu ada encryption. Jadi enkripsi ini, digunain untuk melindungi data baik saat disimpan maupun saat dikirim. Jadi, kalaupun misalnya datanya itu dicuri, isinya itu tidak bisa dibaca tanpa kunci enkripsi. Yang terakhir itu ada monitoring and testing. Jadi monitoring sendiri itu pastiin sistem diawasi secara terus-menerus. Sementara kalau testing itu digunain untuk mencari celah
keamanan. Keduanya ini sama-sama penting untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan sebelum terjadinya insiden kebocoran data. Terus yang kedua, prinsip kedua adalah availability atau ketersediaan. Jadi ini tuh memastikan bahwa sistem itu selalu bisa diakses saat dibutuhkan. Nah, ini juga penting bagi bisnis, terutama untuk e-commerce karena downtime dapat menyebabkan kerugian yang besar. Keunggulan dari prinsip ini sendiri itu ngebantu ngejaga keberlangsungan bisnis, tapi ada juga tantangannya meliputi penerapannya yang bisa membutuhkan biaya besar dan juga infrastrukturnya yang, harus kuat. Nah, di sini ada beberapa contoh kontrol untuk, prinsip availability. Yang pertama itu ada redundancy. Jadi, organisasi itu punya sistem cadangan yang otomatis bisa mengambil alih saat sistem utama itu gagal. Jadi, layanannya itu tidak otomatis berhenti meskipun ada gangguan. Terus yang kedua itu ada disaster recovery plan. Nah, ini tuh rencana pemulihan bencana. Isinya itu terkait dengan prosedur-prosedur yang harus dilakuin, kalau misalnya terjadi insiden seperti serangan cyber, servernya rusak, ataupun bencana alam yang tidak disengaja. Terus yang ketiga itu ada capacity planning. Ini tuh, organisasi harus mastiin bahwa servernya itu mampu menangani lonjakan traffic, terutama pada jam-jam yang padat. Nah, ini tuh digunain untuk, mencegah sistemnya itu down. Next. Prinsip ketiga yaitu adalah processing integrity atau integritas proses. Nah, ini untuk mastiin data itu diproses dengan benar, akurat, lengkap, tepat waktu, dan melalui otoritas yang sah. Ini sangat penting untuk transaksi keuangan, khususnya untuk e-commerce dan sistem akuntansi. Contoh kontrolnya di sini ada data validation. Data validation itu untuk mastiin input yang masuk itu sudah valid sejak awalnya. Terus yang kedua itu ada error handling. Yaitu, ada prosedur untuk nanganin kesalahan data agar tidak mempengaruhi keputusan di akhir. Terus yang ketiga itu ada audit trail. Audit trail ini untuk mencatat semua aktivitas, perubahan data, dan juga transaksi agar bisa dilacak. Lalu untuk prinsip keempat itu ada confidentiality atau kerahasiaan. Nah, ini tuh untuk menjaga agar data sensitif tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang, mencakup data keuangan, data pelanggan, dan juga rahasia bisnis. Contoh kontrol dari prinsip kerahasiaan itu yang pertama ada access control. Ini tuh, berarti hanya orang-orang tertentu aja yang boleh mengakses data sensitif. Terus yang kedua ada encryption, yaitu data dienkripsi agar tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Dan yang terakhir adalah data classification. Artinya data itu dikelompokkan berdasarkan tingkat sensitivitasnya sehingga pengamanannya itu bisa disesuaikan dengan tingkat-tingkatnya itu. Next. Nah, prinsip terakhir itu adalah privasi. Privasi ini mastiin bahwa data pribadi itu dikumpulkan, digunakan, dan disimpan sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku. Ini tuh juga sangat penting bagi perusahaan yang mengelola data pengguna dalam jumlah besar seperti Tokopedia ini. Nah, di sini ada juga contoh kontrol untuk prinsip privasi sendiri. Yang pertama itu ada data minimization, yaitu mengumpulkan data yang hanya benar-benar diperlukan aja. Yang kedua itu ada consent management, yaitu penggunaan data harus berdasarkan persetujuan yang jelas dari pengguna. Dan yang terakhir itu ada data retention. Data retention adalah data yang sudah tidak diperlukan itu harus segera dihapus agar tidak menjadi resiko atau sampah di masa depan. Nah, selanjutnya mungkin dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai preventive control. Nah, jadi preventive control itu sendiri ini adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kesalahan itu terjadi untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Nah, jadi preventive control dalam kasus Tokopedia ini adalah mekanisme nih yang bertujuan untuk mencegah terjadinya insiden keamanan dengan menutup celah dan membatasi akses yang tidak sah. Nah, kontrol ini tuh membuat sistem jadi lebih sulit ditembus sehingga meningkatkan waktu yang dibutuhkan si penyerang itu untuk menembus proteksi dari si Tokopedia ini. Nah, jadi yang selanjutnya ada preventive control dalam time-based security. Jadi time-based security ini itu untuk menilai nih keamanan dengan membandingkan waktu serangan
dan waktu responnya itu seperti apa. Jadi sistem yang aman itu jika waktu mendeteksi ditambah waktu merespons serangan itu lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan si penyerang untuk menembus si sistem tersebut. Nah, sementara si defense in-depth ini itu menggunakan banyak lapisan kontrol agar tetap aman meskipun satu kontrolnya itu gagal. Next. Selanjutnya ada kategori dan contoh dari si preventive control. Yang pertama ada physical security, jadi pengamanan fisik seperti kunci ruang server, card reader, CCTV, dan man trap untuk mencegah akses fisik yang tidak sah. Jadi per masing-masing ini tuh harus dilakukan nih agar keamanan dari si Tokopedia itu udah terjamin amanannya. Yang kedua ada user access control. Yang pertama ini ada autentifikasi nih. Contohnya kayak menggunakan password, PIN, biometrik, dan MFA. Dan otorisasi untuk membatasi nih akses pengguna. Jadi tuh nggak semua orang atau nggak semua si karyawannya si Tokopedia ini dapat mengakses. Jadi cuman orang-orang tertentu aja nih yang dapat mengakses suatu data tersebut. Yang ketiga ada network and endpoint security. Jadi firewall, router, IPS and hardening, antivirus, patching, serta keamanan wireless itu untuk mencegah serangan jaringan dan si perangkat tersebut. Yang keempat ada application control, jadi secure coding, validasi input, dan desain perangkat lunak yang aman untuk mencegah eksploitasi aplikasi. Yang kelima ada encryption, jadi enkripsi data at rest and in transit itu sebagai perlindungan terakhirnya nih. Yang terakhir ada administrative control, jadi kebijakan untuk mencegah kesalahan dari kontrol-kontrol yang ada. Next. Selanjutnya ada pengukuran efektivitas dari si preventive control and trade-off. Jadi efektivitas preventive control itu dinilai nih apakah si P-nya itu udah lebih besar dari D ditambah R dengan alat kayak pen test, terus ada vulnerability, ada scanning, dan ada audit konfigurasi. Jadi trade-off itu muncul karena kontrol itu terlalu kuat nih, bisa menurunkan usability dan produktivitasnya sehingga harus disesuaikan dengan risk appetite dan kebutuhan bisnisnya. Nah, kaitannya apa sih dengan framework standar? Jadi, menurut si COVID, menempatkan preventive control dalam proses seperti DSS 05 dan BAI itu mencakup patch management, ada hardening, dan control access. Sedangkan NIST SP 853 itu menyediakan katalog kontrol keamanan yang dapat dipetakan ke preventif atau detektif atau ke korektif dan menekankan nih kombinasi kontrol teknis, administrasi, dan fisiknya itu seperti apa. Yang ketiga ada AICPI atau AICPA Trust Service atau SRC2. Jadi itu menjadikan nih security itu sebagai prinsip utama dari fungsi preventive control yang mendukung security, ada confidentiality, dan ada availability. Next. Selanjutnya ada detective control. Jadi detective control itu adalah pengendalian nih yang dilakukan setelah kesalahan itu terjadi untuk mendeteksi dan menemukan penyimpangan. Nah, detective control dalam si Tokopedia ini adalah mekanisme nih yang berfungsi untuk mendeteksi insiden, penyimpangan, atau aktivitas tidak normal yang lolos dari kontrol pencegahan. Jadi kontrol ini tuh memberikan sinyal dini ketika ancaman itu berhasil melewati lapisan proteksi sehingga organisasi dapat mengetahui nih serangan dengan cepat dan mengambil tindakan sebelum dampaknya itu meluas. Nah, jadi detective control dalam kerangka time-based security, dalam model time-based security, keamanan itu efektif nih jika P-nya itu lebih besar dari D yang ditambah R. Nah, detective control itu berperan nih menurunkan nilai D-nya dengan mendeteksi nih ancaman secepat mungkin tanpa deteksi yang memadai, serangan itu sering tidak terlihat dan baru diketahui dari pihak luar sehingga dampaknya itu membesar dan sulit dihentikan tepat waktu. Next.
Nah, selanjutnya ada mekanisme utama dalam detective control. Nah, detective control itu terdiri dari berbagai mekanisme yang saling melengkapi untuk memberikan visibilitas terhadap aktivitas sistem dan mendeteksi perilaku tidak normal. Mekanisme ini tuh membantu nih organisasi mengidentifikasi pola serangan serta menyediakan bukti untuk merespon insiden tersebut. Nah, di sini tuh ada terdapat 4 mekanisme utamanya. Yang pertama dengan menggunakan log analysis. Jadi di sini tuh adalah proses meninjau catatan aktivitas sistem untuk menemukan nih akses atau perubahan yang tidak normal. Sedangkan yang kedua ini ada Intrusion Detection System atau IDS. Jadi di sini tuh adalah alat yang memantau lalu lintas jaringan dan memberi peringatan nih saat pola serangan itu terdeteksi. Yang ketiga ada honeypots. Di sini adalah sistem umpan yang membantu mengidentifikasi intrusi karena setiap aktivitas padanya itu dianggap mencurigakan. Nah, yang terakhir ada continuous monitoring. Jadi, sini ada pemantauan sistem secara real time untuk mendeteksi ancaman dengan cepat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada standar dan kerangka kerja yang mengatur detektif kontrol. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengandalan detektif atau detektif kontrol tidak dibuat secara sembarangan, tetapi mengacu pada standar dan kerangka kerja internasional agar penerapannya terarah, konsisten, dan bisa diukur efektivitasnya. Nah, standar-standar ini tuh membantu organisasi tahu bagaimana sih cara untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam sistem mereka. Nah, yang pertama ini ada COVID 2019. Nah, di dalam COVID ini, kontrol detektif berada pada domain ISS 02 dan DSS 03. Intinya, COVID menekankan pentingnya pemantauan aktivitas sistem, pencatatan kejadian, dan penggunaan log secara konsisten. Artinya, semua aktivitas penting di sistem harus direkam, lalu dipantau supaya kalau ada hal yang tidak normal, bisa langsung terdeteksi. Kemudian yang kedua ada NIST SP 853. Nah, di sini itu kontrol detektif diatur dalam kelompok AU dan SI. Contohnya AU6 dan SI4. Nah, standar ini tuh menekankan pentingnya audit log dan monitoring sistem. Jadi, setiap aktivitas pengguna dan sistem itu harus dicatat, lalu dipantau untuk mendeteksi adanya serangan atau penyalahgunaan akses. Nah, kalau ada pola yang mencurigakan, sistem bisa langsung memberi peringatan. Kemudian yang ketiga ada ISO atau IEC 27001. Nah, di dalam aneks A1124 dan A16, ISO menekankan pentingnya logging, audit trail, dan pemantauan insiden keamanan. Artinya, perusahaan wajib memiliki catatan riwayat aktivitas sistem dan menggunakan catatan itu untuk mendeteksi ancaman secepat mungkin. Jadi, semua standar ini sama-sama menekankan satu hal utama, yaitu aktivitas dalam sistem harus dicatat dan dipantau secara terus-menerus supaya ketika ada serangan atau penyimpangan, organisasi bisa mengetahuinya dengan cepat sebelum dampaknya menjadi lebih besar. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada corrective control. Nah, corrective control ini adalah kontrol yang dilakukan setelah sebuah insiden keamanan terjadi. Jadi, kalau preventive control itu mencegah dan detektif itu mendeteksi, maka corrective control fokusnya adalah memperbaiki dampak yang sudah terjadi dan mengembalikan sistem ke kondisi normal. Tujuannya ada 3, yaitu untuk memulihkan sistem yang rusak, memperbaiki kerusakan yang terjadi pada data atau infrastruktur, dan mencegah supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Nah, dengan adanya corrective control, perusahaan bisa mengembalikan integritas data, menstabilkan kembali sistem, dan menjadikan insiden tadi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan keamanan ke depannya. Nah, kalau dikaitkan dengan konsep time-based security yang menggunakan rumus P lebih besar dari D ditambah R, artinya waktu menembus sistem harus lebih lama daripada waktu deteksi dan respons kita. Nah, corrective control ini ada di bagian R, yaitu respons atau waktu respon dan pemulihan setelah insiden terjadi. Artinya, seberapa cepat sih perusahaan bisa bertindak setelah menyadari adanya serangan atau kebocoran data. Nah, semakin cepat waktu respons dan pemulihannya, maka dampak dari serangan tersebut akan semakin kecil. Sebaliknya, kalau perusahaan lambat merespon, misalnya karena tidak punya prosedur yang jelas, backup data yang buruk, atau koordinasi antar tim yang lemah, maka
kerusakan yang akan ditimbulkan itu jauh lebih besar. Nah, contoh penerapan corrective control itu misalnya melakukan restore data dari backup setelah data rusak atau dicuri, menjalankan recovery plan untuk mengembalikan sistem ke kondisi normal, kemudian melakukan patching untuk menutup celah keamanan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh peretas, dan melakukan analisis akar masalah untuk mengetahui kenapa insiden itu bisa terjadi. Nah, dari hasil analisis itu, perusahaan bisa memperbaiki sistem kebijakan dan prosedur keamanan mereka supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi. Nah, di sini ada mekanisme utama dalam corrective control. Nah, pada bagian ini dijelaskan tentang mekanisme utama dalam corrective control. Jadi, corrective control itu adalah jenis pengendalian yang dilakukan setelah terjadi insiden keamanan. Nah, kalau preventive control itu kan tadi berfungsi untuk mencegah serangan, dan detective control itu berfungsi untuk mendeteksi serangan. Maka corrective control ini fokus pada pemulihan, perbaikan, dan pencegahan agar kejadiannya yang tidak terulang lagi. Mekanisme pertama adalah CSIRT, nah, atau komputer Security Incident Response Team. Nah, ini tuh bisa dibilang sebagai tim darurat saat terjadi insiden keamanan. Tugas mereka adalah menganalisis nih apa sih yang sebenarnya terjadi, lalu mengisolasi bagian sistem yang diserang supaya serangan tidak menyebar ke bagian lain. Nah, setelah itu mereka akan membantu proses pemulihan sistem dan data, lalu melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab utama sistem tersebut. Nah, tanpa adanya CSIRT ini, penanganan insiden bisa berantakan, lambat, dan tidak terkoordinasi. Nah, mekanisme yang kedua ini ada patch management. Setelah diketahui celah atau kelemahan yang dimanfaatkan oleh penyerang, perusahaan harus segera menutup celah tersebut dengan cara menginstal patch atau pembaruan keamanan. Nah, patch ini biasanya diberikan oleh pengembang sistem atau software untuk memperbaiki bug atau kelemahan yang ada. Nah, kalau patch tidak segera dipasang, penyerang bisa masuk lagi lewat celah yang sama. Jadi, patch management ini sangat penting sebagai langkah perbaikan sekaligus pencegahan ulang. Mekanisme yang ketiga adalah data recovery atau backup. Nah, kalau datanya sudah rusak, hilang, atau dikunci karena serangan, perusahaan bisa memulihkan data tersebut dari backup yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, backup ini adalah salinan data yang dibuat secara berkala. Dengan adanya backup yang baik, perusahaan tidak perlu kehilangan data dan bisa lebih cepat kembali beroperasi normal. Tanpa backup, dampak kerugian bisa jauh lebih besar dan pemulihannya akan lama. Nah, mekanisme yang keempat atau yang terakhir ini ada post incident review. Ini tuh adalah tahap evaluasi setelah semua kondisi sudah kembali normal. Nah, di tahap ini perusahaan menganalisis nih akar masalah atau penyebab utama insiden. Misalnya, apakah karena sistem yang belum diupdate, atau kesalahan konfigurasi, atau bahkan kelalaian manusia. Nah, setelah itu perusahaan akan memperbaiki kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanannya supaya kejadian yang sama tidak terulang di masa depan. Jadi tahap ini bukan hanya melihat apa yang salah, tapi juga memastikan ke depannya sistem jadi lebih kuat dan aman. Nah, kemudian di sini ada standar dan kerangka kerja yang mengatur corrective control. Nah, pada bagian ini dijelaskan standar dan kerangka kerja yang mengatur corrective control. Secara sederhana, corrective control itu adalah tindakan dilakukan setelah sebuah insiden keamanan terjadi dengan tujuan untuk memulihkan sistem, memperbaiki kerusakan, dan mencegah kejadian yang sama. Nah, terulang lagi ke depannya. Supaya proses ini tidak dilakukan secara asal atau sembarangan, ada beberapa standar internasional yang menjadi pedoman, seperti COVID 2019, NIST SP 861, dan ISO atau IEC 27001. Nah, pertama itu yang akan kita bahas itu mulai dari COVID 2019. Nah, dalam COVID, corrective control itu terutama terlihat pada bagian 3 domain utama, yaitu DSS 02, DSS 03, dan DSS 04. Nah, DSS 02 ini berfokus pada bagaimana perusahaan menangani insiden, nah, mulai dari tahap identifikasi, analisis, sampai proses pemilihan. Artinya ketika terjadi kebocoran data atau serangan siber, perusahaan harus punya prosedur yang jelas untuk menanganinya. Bukan panik atau bingung harus mulai dari mana. Nah, kemudian di SS03 ini berfokus pada pencarian dan perbaikan akar masalah. Jadi bukan hanya memperbaiki permukaan, tapi benar-benar mencari penyebab utama kenapa insiden ini tuh bisa terjadi. Nah, agar hal yang sama tidak terulang lagi di masa depan.
Kemudian yang terakhir ada DFS 004. Di sini tuh ini berkaitan dengan keberlangsungan bisnis, itu memastikan perusahaan tetap bisa beroperasi walaupun baru aja terkena insiden. Nah, disinilah pentingnya adanya Business Continuity Plan atau BCP dan Disaster Recovery Plan atau DRP untuk memulihkan sistem dan layanan secepat mungkin. Kemudian yang kedua ini ada NIST SP 861. Nah, standar ini tuh menjelaskan tahapan penanganan insiden keamanan secara lebih rinci. Ada beberapa tahap utama yaitu prevention, detection, dan analysis, containment, eradication and recovery, dan post-incident activity. Nah, dalam konteks corrective control, fokus utamanya adalah pada eradication, yaitu menghilangkan penyebab serangan, misalnya menutupi celah keamanan, menghapus malware, atau memperbaiki sistem yang disusupi. Kemudian yang kedua ada recovery, yaitu memulihkan sistem agar bisa kembali digunakan dengan aman, misalnya dengan mengaktifkan kembali server, memulihkan data dari backup, dan memastikan sistem yang bersih dari ancaman. Kemudian ada post-incident activity, yaitu evaluasi terakhir, evaluasi setelah kejadian. Nah, di tahap ini tuh perusahaan menganalisis apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana memperkuat sistem ke depannya. Jadi menurut NIST ini, setelah insiden terjadi, perusahaan tidak boleh berhenti hanya karena sistem sudah berjalan lagi. Harus ada evaluasi supaya ke depannya itu lebih kuat. Kemudian ada standar yang terakhir, yang ketiga itu ada ISO atau ISC 27001. Nah, dalam standar ini, corrective control diatur terutama pada bagian Annex A16 dan A17. Nah, A16 ini tuh mengatur tentang manajemen insiden keamanan informasi. Di sini tuh ditekankan bahwa perusahaan harus punya prosedur formal untuk menangani insiden, mulai dari pelaporan, pencatatan, penanganan, sampai dokumentasi. Kemudian di A17 itu tuh membahas tentang pemulihan layanan keberlanjutan bisnis. Artinya setelah insiden terjadi, perusahaan wajib memastikan bahwa sistem dan layanan penting bisa kembali berjalan dalam waktu yang wajar, supaya operasional tidak lumpuh terlalu lama. Nah, secara keseluruhan, tiga kerangka kerja ini tuh punya tujuan yang sama, yaitu membuat proses penanganan insiden menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian selanjutnya di sini ada peran corrective control dalam meminimalkan dampak kebocoran data. Nah, pada bagian ini itu dijelaskan tentang peran corrective control dalam meminimalkan dampak kebocoran data. Nah, corrective control ini kan bisa dibilang sebagai garis pertahanan terakhir ketika sebuah perusahaan data, ketika sebuah kebocoran data ini sudah benar-benar terjadi. Dan di tahap ini, yang paling menentukan adalah seberapa cepat dan seberapa tepat organisasi merespon insiden tersebut. Nah, kalau misalnya responnya lambat, dampaknya akan semakin besar. Nah, seperti data yang semakin banyak tersebar, sistem yang lebih lama down, kerugian finansial berubah, dan reputasi perusahaan yang semakin rusak. Nah, fungsi utama dari corrective control adalah memulihkan kondisi sistem setelah terjadi serangan. Ini mencakup menghapus ancaman dari sistem, misalnya malware atau backdoor yang ditinggalkan oleh hacker, lalu memulihkan data yang rusak atau hilang menggunakan backup. Selain itu, corrective control juga bertugas untuk mencari tahu akar penyebab kebocoran. Nah, jadi bukan cuma menutup masalah permukaan, tapi benar-benar memahami celah apa yang dimanfaatkan oleh penyerang supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Nah, selain memulihkan secara teknis, corrective control itu juga punya peran penting dalam hal hukum dan reputasi. Nah, perusahaan itu biasanya punya kewajiban yang untuk melaporkan insiden kebocoran data pada pihak yang berwenang dan memberitahu para pengguna yang terdampak. Kalau ini dilakukan dengan cepat, jujur, dan transparan, maka bisa mengurangi risiko sanksi hukum, tuntutan, dan juga membantu mempertahankan kepercayaan publik. Nah, dengan adanya corrective control yang kuat, perusahaan dapat menunjukkan nih bahwa mereka tuh bisa loh bertanggung jawab atas insiden yang terjadi dan serius dalam memperbaiki kesalahannya. Nah, hal ini tuh penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan stakeholder lainnya seperti investor dan mitra bisnis. Jadi, corrective control ini tuh bukan sekedar untuk sebagai pemadam kebakaran yang datang setelah masalah terjadi. Lebih dari itu, corrective control adalah sebuah mekanisme pemulihan yang menyeluruh. Tujuannya bukan hanya memperbaiki kerusakan, tapi juga melindungi data, mengembalikan sistem agar bisa beroperasi lagi, dan memastikan organisasi bisa banget kembali setelah mengalami insiden keamanan. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama itu mengenai latar belakang terjadinya kebocoran data di Tokopedia. Jadi gimana sih latar belakangnya?
Jadi pada awal Mei 2020, publik itu dikejutkan oleh kabar peretasan besar yang menimpa Tokopedia, yang merupakan platform e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, insiden ini tuh pertama kali ramai diperbincangkan ketika akun Twitter Under the Bridge, sebuah akun yang memantau kebocoran data, melaporkan bahwa ada seorang peretas yang mengklaim telah mengekstrak database Tokopedia dan menawarkan data tersebut di dark web dengan harga sekitar $5.000 Amerika atau sekitar 74 juta rupiah. Menurut kronologi yang dilaporkan, peretasan ini sebenarnya terjadi sejak Maret 2020. Namun, pengumuman ke publik baru dilakukan pada 2 Mei melalui forum Red Forums, yaitu di forum tersebut, peretas yang menggunakan nama samaran Wai Sodeng menyatakan bahwa data yang bocor baru 15 juta akun, namun ia kemudian memperluas klaimnya menjadi 91 juta akun. Data 91 juta akun ini itu kemudian dijual di Empire Market, salah satu marketplace di dark web oleh peretas tersebut dengan menggunakan nama samaran yaitu Shiny Hunters. Nah, berita ini tuh menjadi viral setelah dilaporkan oleh beberapa situs keamanan cyber sehingga masyarakat menyadari bahwa kebocoran ini nyata dan juga sangat besar skalanya. Selanjutnya itu, beberapa forensik digital seperti Ruby Zukri Alamsyah itu memastikan bahwa data yang bocor itu memang berisi informasi pribadi pengguna, termasuk nama lengkap, email, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Nah, meski demikian, Tokopedia itu menegaskan bahwa informasi penting seperti data pembayaran, kartu kredit, dan juga rekening itu tetap aman. Nah, sebagai respon atas kasus ini, CEO Tokopedia yaitu William Tanuwijaya kemudian menuliskan surat terbuka kepada pengguna di mana dalam surat tersebut itu beliau menyatakan bahwa kepercayaan pengguna itu adalah amanah dan perusahaan itu akan terus menginvestasikan sumber daya besar pada prosedur, sistem keamanan, dan juga mitigasi risiko keamanan cyber agar insiden serupa itu tidak akan terulang lagi. Boleh di next? Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis data atau dataset pribadi pengguna Tokopedia yang bocor dan juga dijual dalam insiden ini. Nah, yang pertama itu ada nama lengkap pengguna. Nah, data ini tuh dianggap sangat sensitif karena dapat digunakan sebagai bagian dari pencurian identitas atau pencurian atau penipuan berbasis rekayasa sosial yang dikenal dengan social engineering. Nah, terutama ketika data-data tersebut itu dikombinasikan dengan data lain seperti email dan juga nomor telepon. Nah, misalnya orang yang memiliki nama lengkap beserta email dan juga nomor telepon korban itu bisa mengirimkan pesan yang terlihat resmi dan juga mendesak. Misalnya dia bisa berpura-pura sebagai bank lalu minta korban tuh mengklik tautan palsu. Nah, tujuannya itu adalah mencuri identitas lainnya untuk melakukan penipuan lebih lanjut, seperti membuka rekening baru atau membeli barang menggunakan identitas korban. Nah, ini juga termasuk bentuk social engineering di mana pelaku itu memanipulasi psikologis korban dengan menggunakan data pribadi yang mereka sudah ketahui untuk membuat korban merasa pesan tersebut itu benar dan juga pesan yang mendesak. Selanjutnya, ada data berupa alamat email. Nah, alamat email yang bocor ini tuh sangat rentan juga digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan phishing, yaitu upaya penipuan online dengan mengirimkan email berisi pesan atau tautan palsu yang terlihat resmi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu data yang ketiga itu ada nomor telepon. Kebocoran nomor telepon ini juga sangat berbahaya karena dapat memicu risiko penipuan melalui chat ataupun telepon, bahkan SIM swapping, yaitu teknik mengambil alih nomor telepon korban. Lalu data selanjutnya ada tanggal lahir, di mana tanggal lahir ini tuh juga dilaporkan sebagai data yang bocor dan tersedia dalam dataset yang dijual. Nah, kebocoran ini juga berbahaya karena banyak layanan digital itu menggunakan tanggal lahir sebagai faktor verifikasi tambahan, sehingga data ini tuh dapat meningkatkan resiko pencurian identitas. Selanjutnya, ada data terkait riwayat transaksi tertentu, yaitu berupa informasi non-finansial, di mana data riwayat transaksi ini tuh mencangkup aktivitas sistem seperti frekuensi login, jam pelanggan biasanya berbelanja, atau kategori produk yang sering dilihat. Lalu ada juga waktu pembuatan akun Tokopedia dan juga data internal lainnya, misalnya catatan tentang cara pengguna menavigasi aplikasi atau fitur aplikasi yang sering dipakai. Nah, meskipun data ini tuh bukan data finansial, informasi ini tuh bisa digunakan untuk profiling, di mana pelaku tuh bisa menebak kebiasaan, pola belanja, ataupun waktu pengguna aktif, sehingga lebih mudah melakukan penipuan yang lebih spesifik terhadap tipe pengguna tertentu. Lalu data yang selanjutnya itu ada password dalam bentuk hash. Nah, walaupun password ini tidak bocor dalam bentuk asli, hash itu tetap bisa di-crack, terutama jika algoritma hash-nya itu lemah atau penggunanya itu menggunakan password yang mudah ditebak.
Nah, jadi secara keseluruhan dataset yang bocor ini itu mencapai sekitar 10 GB. Nah, meskipun informasi finansial seperti nomor kartu kredit tidak bocor, dataset yang terekspos ini tuh tetap sangat berbahaya bagi pengguna, di mana kombinasi semua informasi ini tuh cukup untuk memicu berbagai risiko keamanan seperti identity theft, online fraud, phishing, atau social engineering, bahkan mengambil alihan akun lain jika si penggunanya ini tuh menggunakan password yang sama di platform lainnya. Boleh di next? Selanjutnya, di sini ada kronologi kasus yang terjadi di Tokopedia ini. Nah, kronologi ini tuh dimulai dari temuan awal, di mana kebocoran data pertama kali itu diketahui oleh komunitas keamanan cyber. Nah, di mana mereka tuh menemukan bahwa jutaan akun pengguna Tokopedia dijual di dark web oleh seorang peretas yang menggunakan nama samaran Shiny Hunters. Nah, deteksi awal insiden ini tuh bukan berasal dari internal perusahaan, melainkan dari pihak eksternal. Nah, hal ini tuh menjadi indikator penting terkait efektivitas detektif kontrol Tokopedia. Nah, lalu yang kedua itu adalah publikasi media. Nah, informasi mengenai kebocoran ini menyebar sangat cepat melalui berita nasional dan juga media sosial yang menyoroti terdapat kebocoran data sekitar 91 juta akun pengguna. Nah, insiden ini tuh menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat dan juga tekanan bagi si Tokopedia untuk segera memberikan klarifikasi resmi. Lalu yang ketiga itu adalah respon Tokopedia. Nah, setelah kabar ini viral, Tokopedia itu akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka mengakui adanya upaya pencurian data, tetapi menegaskan bahwa informasi finansial itu tetap aman. Tokopedia juga menyatakan bahwa password pengguna itu udah dilindungi dengan mekanisme hashing dan juga salting, di mana hashing ini merupakan teknik mengubah password asli menjadi rangkaian karakter acak. Sedangkan kalau salting itu adalah teknik menambahkan karakter acak sebelum hashing untuk membuat hashnya itu lebih unik dan juga sulit dipecahkan. Nah, yang keempat itu adalah analisis dari pakar keamanan. Jadi meskipun si password di-hash dan juga di-salting, para pakar keamanan itu menekankan bahwa data pribadi lain seperti email, nomor telepon, dan juga tanggal lahir itu tetap dapat disalahgunakan. Nah, risiko keamanan seperti phishing, social engineering, hingga pengambil alihan akun itu masih bisa terjadi. Apalagi kalau kombinasi data-data tersebut itu disatukan dan ini tuh bisa menipu pengguna jika dimanfaatkan secara kreatif oleh si peretas. Lalu yang kelima itu adalah tindak lanjut. Nah, jadi pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan juga Informatika segera merespon dengan memanggil Tokopedia untuk meminta klarifikasi terkait skala kebocoran data ini, penyebab insidennya, dan juga langkah-langkah pengamanan yang harus dilakukan oleh Tokopedia. Nah, Tokopedia kemudian melakukan investigasi internal, audit sistem keamanan, dan juga penguatan kontrol internalnya. Kominfo ini juga menekankan perlunya pelindungan data pribadi bagi seluruh pengguna, mengingat jumlah akun yang terdampak itu sangat besar dan juga potensi kerugiannya itu sangat luas. Next. Selanjutnya di sini ada dampak potensial kebocoran data bagi pengguna. Nah, yang pertama itu adalah resiko penipuan digital. Nah, data seperti email dan juga nomor telepon yang bocor itu membuat pengguna rentan terkena serangan phishing dan juga social engineering. Pelaku dapat mengirim pesan palsu yang tampak resmi untuk menipu pengguna agar pengguna itu memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Lalu yang kedua itu adalah pengambil alihan akun. Jadi meskipun passwordnya ini di-hash, pakar keamanan itu juga memperingatkan bahwa hashnya itu masih bisa di-crack, terutama kalau passwordnya itu lemah dan juga digunakan di banyak platform. Nah, kalau pengguna memakai password yang sama di akun lain, seperti email atau media sosial, akun tersebut itu juga bisa ikut diambil alih. Lalu yang ketiga itu adalah pencurian identitas, di mana data pribadi seperti nama lengkap, email, dan juga tanggal lahir itu bisa digunakan oleh pelaku untuk membuat identitas palsu atau menyamar sebagai si korban. Dan juga bisa dipakai untuk mengakses layanan digital tertentu. Lalu yang keempat itu ada serangan kredensial stuffing, di mana pelaku itu bisa menggunakan kombinasi email dan juga password yang bocor untuk mencoba masuk ke akun lain secara otomatis. Nah, resiko ini tuh meningkat kalau si penggunanya itu pakai passwordnya itu yang sama dan juga yang lemah untuk di berbagai akun. Next. Nah, di sini ada analisis preventive controls terhadap kasus Tokopedia.
Nah, jadi preventive control itu adalah jenis pengendalian dalam sistem keamanan yang dirancang sebagai penghalang atau pencegah terjadinya insiden atau kerugian sebelum terjadi. Nah, terdapat beberapa aspek preventive control yang cukup penting untuk dievaluasi. Nah, yang pertama itu ada enkripsi dan juga hashing, di mana Tokopedia ini kan telah memastikan bahwa password penggunanya itu di-hash, artinya kata sandinya itu tidak tersimpan dalam bentuk asli. Namun, dari laporan media dan juga komunitas keamanan terlihat bahwa data pribadi lain seperti nama lengkap, email, nomor telepon, dan juga tanggal lahir itu nggak dienkripsi. Nah, akibatnya meskipun passwordnya itu aman, data non-finansial itu tetap bocor dan juga bisa dimanfaatkan untuk aktivitas kejahatan lainnya, seperti phishing, social engineering, atau pencurian identitas. Nah, ini tuh nunjukin bahwa preventive control-nya itu pada aspek enkripsi data belum optimal. Nah, lalu yang kedua ada patch management dan juga hardening. Nah, patch management ini adalah proses mengidentifikasi, menilai, menguji, dan juga menginstal pembaruan atau patch pada perangkat lunak, sistem operasi, serta aplikasi untuk menutup celah keamanan. Nah, tujuannya itu adalah mencegah peretas memanfaatkan kerentanan yang sudah diakui. Nah, Tokopedia ini tuh kan tidak mengakui bahwa tidak mengungkapkan detail teknisnya. Nah, kebocoran sekitar 10 GB data dari 91 juta akun itu nunjukin kemungkinan adanya celah keamanan yang belum ditangani. Nah, jika patch management ini dijalankan dengan baik, peretas itu seharusnya nggak bisa memanfaatkan celah untuk mengakses database sebesar itu. Nah, hal ini tuh jadi indikasi bahwa preventive control di area patch management itu juga perlu diperkuat. Lalu untuk di bagian hardening, ini adalah proses pengamanan sistem dan juga server dengan konfigurasi yang aman, mengurangi resiko serangan dengan menonaktifkan layanan yang tidak perlu, mengatur hak akses dengan ketat, serta memperkuat konfigurasi database atau aplikasi. Nah, tujuannya itu adalah meminimalkan titik lemah yang bisa memanfaatkan peretas. Nah, skala kebocoran data ini kan nunjukin bahwa server atau database itu nggak sepenuhnya diperkuat atau belum menggunakan konfigurasi paling aman. Nah, hal ini tuh memungkinkan peretas untuk mengekstrak data jumlah besar tanpa terdeteksi. Nah, dengan kata lain, preventive control berupa hardening itu juga perlu ditingkatkan agar serangan serupa tidak bisa terjadi lagi. Next. Analisis selanjutnya itu mengenai kontrol akses dan juga segmentasi database. Nah, jadi preventive control itu juga mencangkup bagaimana sih akses internal ke data diatur dan juga dibatasi. Idealnya data itu sensitif, harus dipisahkan dan juga hanya bisa diakses sesuai prinsip least privilege. Namun, kasus Tokopedia ini nunjukin bahwa peretas itu mampu mengakses dan juga mengekstrak data dalam jumlah yang besar tanpa otorisasi yang memadai. Nah, hal ini tuh nandain bahwa kontrol akses dan juga segmentasi database-nya belum berjalan optimal, sehingga data penggunanya itu bisa diambil sekaligus dalam satu file. Lalu analisis selanjutnya itu adalah autentikasi multifaktor atau MFA. Nah, ini adalah sistem keamanan yang mengharuskan pengguna untuk memberikan lebih dari satu bukti identitas sebelum bisa mengakses akun atau suatu sistem. Nah, menurut laporan-laporan media pada saat insiden terjadi, Tokopedia ini kan hanya mewajibkan autentikasi pada akun pengguna aja, tidak menginformasikan adanya penggunaan MFA untuk akses internal yang sensitif seperti sistem, server, ataupun database. Nah, berdasarkan fakta yang ada, peretas itu kan berhasil mengekstrak data 91 juta akun tanpa menyerang akun pengguna secara langsung. Nah, artinya serangan ini tuh terjadi di sistem internal Tokopedia, bukan karena kelalaian penggunanya. Nah, hal ini juga nunjukin bahwa implementasi preventive control berupa autentikasi multifaktor ini tuh pada sistem internal Tokopedia belum optimal, sehingga akses ilegal ke data itu tetap bisa terjadi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan analisis detective controls pada kasus Tokopedia. Seperti yang kita tahu, tujuan dari detective controls itu kan bukan untuk mencegah pencuri untuk masuk, tapi gunanya itu untuk mendeteksi nih ketika pencuri itu sudah berhasil masuk atau sedang beraksi. Nah, pada kasus Tokopedia ini, detective controls-nya ini tuh dinilai lemah. Kenapa? Yang pertama itu karena log monitoring atau pemantauan lognya itu gagal berbunyi. Nah, ini tuh apa? Ini adalah sistem yang mencatat semua aktivitas di dalam Tokopedia, seperti siapa yang login, kapan loginnya, aktivitasnya, apa yang dilakukan di database tersebut, dan sebagainya. Nah, catatan ini tuh
seharusnya rutin dianalisis untuk mencari pola yang mencurigakan. Misalnya ada yang tiba-tiba mengunduh data 91 juta akun tersebut, seperti itu. Nah, ternyata yang terjadi pada Tokopedia ini, yaitu kebocoran data sebesar 91 juta akun. Nah, justru ini tuh diketahui pertama kalinya itu dari luar, yaitu dari dark web. Ya, di mana itu adalah tempat data itu dijual. Nah, bukan dari alarm internal Tokopedia-nya tersebut. Jadi, sistem log monitoring Tokopedia-nya ini, kalaupun ada, ini tuh nggak cukup sensitif atau tidak bisa dianalisis secara rutin gitu untuk mendeteksi pengambilan data dalam jumlah sangat besar. Nah, sebelum data itu berhasil dibawa keluar, alarmnya ini tuh terlambat untuk berbunyi. Nah, yang kedua ini adalah Intrusion Detection System atau IDS. Nah, ini tuh adalah sistem deteksi penyusup. Nah, ini tuh tidak memicu peringatan. Jadi, ini tuh perangkatnya itu yang dipasang itu mencari pola-pola serangan atau aktivitas jaringan yang tidak wajar, misalnya kayak upaya scanning port atau query database yang terlalu besar atau terlalu banyak. Nah, ternyata yang terjadi di Tokopedia ini tuh tidak ada bukti publik bahwa IDS-nya Tokopedia ini memberikan peringatan tentang serangan masif ini. Nah, akhirnya kebocoran juga itu diketahuinya dari luar, bukan dari si Tokopedia itu. Jadi si IDS si Tokopedia ini, walaupun misalnya dipasang, mungkin tidak dikonfigurasi untuk mendeteksi query atau transfer data yang masif sebagai anomali. Jadi, pretesnya itu bisa mengambil data besar tanpa dianggap mencurigakan oleh sistem IDS-nya yang dimiliki oleh Tokopedia. Nah, yang ketiga terdapat continuous monitoring atau pemantauan berkelanjutan. Jadi, si continuous monitoring-nya itu tidak real time. Jadi, yang terjadi di Tokopedia itu pengawasan sistemnya, keamanannya itu kan dia terus-menerus kan, berarti kan dia real time. Nah, untuk mendeteksi insidennya dengan cepat dan segera, bisa direspon. Tapi ternyata yang terjadi di Tokopedia itu, Tokopedia ini keterlambatan mendeteksi yang parah, jadi sampai data itu sudah dijual di pasar gelap. Nah, ini tuh menunjukin banget bahwa pemantauan di Tokopedia ini belum berjalan secara efektif. Jadi, karena deteksinya terlambat, jadi pretest itu bisa mendapatkan jendela kesempatan yang lama untuk mengambil nih data dalam jumlah besar sebelum ada tindakan pemblokiran tersebut. Next. Oke, yang selanjutnya di sini akan analisis corrective controls atau kontrol korektif pada kasus Tokopedia. Nah, ini adalah tindakan yang diambil setelah si Tokopedia ini kemasukan pencurinya. Jadi tujuannya itu untuk membatasi kerugian, terus memulihkan keadaan dan memastikan hal serupa itu tidak terulang. Nah, pada kasus Tokopedia ini, langkah-langkah korektif ini tuh dilakukan setelah insidennya itu terungkap. Nah, yang pertama itu ada insiden response atau response insiden. Nah, tindakan ini di mana si Tokopedia ini tuh melakukan investigasi internal nih segera setelah laporan publiknya itu muncul untuk menilai nih tingkat kerusakan dan ruang lingkup data yang bocor. Nah, mereka juga berkoordinasi dengan Kominfo atau pemerintah untuk melaporkan temuan dan rencana perbaikannya. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi masalah, membatasi dampak, dan memulai proses pemulihan. Lalu yang kedua terdapat user notification atau pemberitahuan kepada pengguna. Nah, jadi Tokopedia ini melakukan tindakan memberikan pengumuman nih resmi kepada seluruh penggunanya. Jadi himbauan yang pertama kali atau sebagai himbauan utamanya yang dikeluarkan oleh Tokopedia itu adalah di mana Tokopedia ini menginstruksikan seluruh penggunanya untuk mengganti password-nya. Jadi jangan menggunakan password yang sama di layanan lain dan aktivitasnya itu
kita itu harus mengaktifkan verifikasi 2 langkah, seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengurangi risiko lanjutan seperti phishing atau pencurian identitas yang mungkin terjadi karena dasarnya itu kan email dan nomor telepon yang sudah bocor, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya yang ketiga ini melakukan analisis sistem fix and hardening, yaitu perbaikan dan penguatan sistem. Nah, yang dilakukan oleh si Tokopedia itu, Tokopedia ini tuh menyatakan bahwa Tokopedia telah melakukan perbaikan teknisnya. Nah, gunanya untuk menutup celah keamanan yang digunakan oleh peretas, lalu meningkatkan enkripsi dan perlindungan password, kemudian memperkuat standar keamanan jaringan dan server. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memulihkan kondisi sistem, memperbaiki kelemahan yang dieksploitasi, dan mencegah serangan serupa agar tidak terjadi lagi. Nah, yang terakhir adalah evaluasi audit internal dan pencegahan berulang. Nah, jadi yang dilakukan oleh Tokopedia adalah meningkatkan koordinasi dengan Kominfo dan kemungkinan melakukan menyeluruh terhadap kebijakan dan tata kelola keamanan mereka, di mana tujuannya untuk memastikan bahwa akar masalah yang diidentifikasi dan sistem keamanannya itu diperbaiki secara sistematis agar tidak terulang di masa depan lagi. Jadi Tokopedia ini tuh gagal total pada detective controls-nya, di mana yang tadinya itu dia alarmnya itu tidak berbunyi, yang menyebabkan kebocoran data yang masif. Namun setelah insidennya terungkap, si Tokopedia ini tuh melakukan tindakan corrective controls, yaitu kayak Tokopedia melakukan perbaikan, pemberitahuan, dan penguatan sistem. Nah, itu digunain sebagai upaya untuk memulihkan diri, membatasi dampak, dan mencegah kejadian serupa. Next. Oke, jadi di sini terdapat kesimpulannya, yaitu di mana kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 ini menunjukkan nih bahwa lemahnya pengendalian keamanan dalam sistem informasi, yaitu preventive controls itu belum sepenuhnya melindungi data sensitif, ya lalu detective controls-nya itu gagal mendeteksi kebocoran secara internal, dan corrective controls-nya itu bersifat reaktif setelah insidennya terjadi. Nah, hasil ini menegaskan pentingnya penerapan Trust Service Framework, khususnya prinsip security-nya. Nah, untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pengguna secara menyeluruh. Next. Oke, jadi saran yang kelompok kami berikan adalah berdasarkan hasil analisis penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan keamanan sistem informasi Tokopedia maupun perusahaan digital lainnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu di mana Tokopedia ini harus memperkuat preventive controls secara menyeluruh, lalu meningkatkan keandalan detective controls, lalu menerapkan incident response plan yang lebih terstruktur, lalu transparansi kepada pengguna dan peningkatan literasi keamanan, serta peningkatan tata kelola keamanan informasi atau IT governance. Oke, next. Baik, demikian presentasi proyek tugas akhir dari kami. Semoga hasil analisis dari kelompok kami dapat memberi manfaat dan membuka ruang pengembangan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih banyak.